Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Roy Suryo kalau nggak bikin ulah. Setelah mendekati persidangan gitu, dan ditinggal oleh Egy Sujana, paling tidak Egy Sujana lah. Kalau Damai Heri Lubis mungkin nggak begitu berpengaruh terhadap Roy Suryo. Roy Suryo semakin galau. Ya, akhirnya omongan dia semakin tidak terkontrol, dan akhirnya justru Roy Suryo dan Khosinuddin, pengacaranya yang ada tombelnya itu, akhirnya dilaporkan oleh pihak Egy Sujana. Nah, si Bu Neti itu sudah mendapat kuasa dari si Egy Sujana untuk melaporkan Khosinuddin dan Roy Suryo. Ada apa? Sekarang betul-betul pecah. Penyerang Pak Jokowi ini betul-betul pecah karena saling menggigit. Nah, tapi memang Roy Suryo itu dalam konversi pers selalu memunculkan omongan yang nggak enak. Di wawancara, di podcast, di TV pun demikian. Omongan Roy Suryo semakin tidak menampakkan bahwa dia adalah orang keraton. Omongan Roy Suryo semakin tidak menampakkan bahwa dia orang intelek. Ya, seperti apa pengakuan pengacaranya Roy Suryo, Egy Sujana, dan seperti apa contoh kalimat Roy Suryo yang tidak menggambarkan atau tidak mencerminkan bahwa dia bukan orang keraton dan bukan orang intelek. Lihat videonya sampai selesai. Just datang menemui Bang Egy Sujana dalam rangka apa? Mungkin bukannya ada sesuatu yang sangat serius nih. Saya hari ini dipanggil oleh keluarga Bang Egy, disuruh Bang Egy untuk datang ke sini untuk mengklarifikasi atas statement yang dilakukan oleh Khosinuddin. Kami atas nama keluarga dan pengacara Egy Sujana akan melaporkan saudara Khosinuddin dengan fitnah yang dahsyat dan luar biasa. Dengan statement saudara, apakah saudara dapat mempertanggungjawabkan bahwa pejuang telah menjual menjadi pengkhianat? Ini luar biasa, ya. Kalian sudah terlalu mengada-ngada. Kalau kau paham hukum Khosinuddin, kau jangan berpidato, ya. Kau edukasi aja, hukumnya melekat pada klienmu. Jangan hanya pidato melebihi kepentingan klien kamu. Tapi tadi karena badan saya itu kecil, ntar dikira tuyul. Padahal kemarin ada 2 tuyul yang menghadap Jin Iprit. Ada nggak? Roy Suryo kan menyampaikan ada 2 orang tuyul menemui ke Solo tuh Jin Iprit, ya kan? Ini kan jahat kali. Jin Iprit tuh orang paling jahat loh. Jadi nanti kalau saya nggak salah, ya, itu tim-tim dari Solo akan turun untuk buat laporan. Nah, Roy Suryo ini dia punya kelemahan. Nanti saya bongkar nggak enak, ya. Tolonglah jaga etika, jaga moral. Kau bersama Egy Sujana, nggak pernah kami bersama kamu. Kami cuma minta sebagai saksi ahli. Setelah itu clear, nggak ada urusan dengan kamu. Kamu kan yang melanjutkan S1 itu. Kalau nggak ada Bang Egy, kenapa kalian jalan sendiri?
Sekarang Bang Egi yang kalian seret-seret. Kan kelihatan, mungkin publik tahu ini mereka sedang panik. Publik tahu mereka kehilangan kendali. Lihat, benar pun mereka karena cara gesturnya mengejek-ngejek seperti itu, orang jadi nggak srek. Ya, lihat Roy Suryo. Kalian lakukan. Kalau kalian meninggalkan Bang Egi, tinggalkan. Kami sudah mencari jalan masing-masing. Ya, kami nggak pernah ada urusan dengan Roy Suryo, Tipa dan Rismond. Ya, ini atas nama klien saya ya. Tolong jangan ungkit-ungkit Bang Egi. Tengok Rismond, dia nggak pernah hina-hina Egi. Ya, terus kalau kalian mampu jalani. Kalau enggak berkacalah, bercerminlah. Ya. Hari ini, malam ini, saya melaporkan Ahmad Koizidudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya, banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Nah, ini sebetulnya test case nih, publik bisa melihat ya kan, publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL, ya kan? Jangan cuma mengompori, ya kan? Banyak bahasa dia mengompori, ya versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah, ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah dia hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Nah, dan saya punya bukti itu, videonya Farhat yang buat tadi ya. Abang melaporkan berdiri sendiri ya? Oh, berdiri sendiri, saya nggak tahu itu. Bang Egi urusan Bang Egi, ya kan? Kabarnya gua Bang Egi itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Koizidudin, ya kan? Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak BAP-nya Pak. Saya bilang kan, jangan sampai tuh, ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Termasuk Rismond juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh lah dia nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukaran nomor telepon. Nah, dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan, saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa. Ya kan? Andai kau mau rekayasa silakan. Yang jago digital bukan kau aja. Ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Nah, ini saya buat buku ini ya, kalian nggak usah nanti ini saya. Ketemu sama aku nawarin buku gratis. Iya kan? Gibran Endgame. Tolong, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih. Jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Dia bukan saksi ahli dalam hal ini karena berpihakan dan banyak omong di mana-mana. Sehingga dia cukup jadi saksi walaupun dia pakar. Andai dia pakar ya, nah, saya nggak tahu tuh sertifikat dia ada apa tidak. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah. Ya, loh, kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah
surat At-Toha, ya. Menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun menghadapnya Firaun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya itu yang terjadi. Nah, itu jelas Bu Neti sudah beberapa kali di beberapa kesempatan mengatakan bahwa dia akan melaporkan Kosinudin dan Roy Suryo. Dan sementara kita belum tahu tanggapan Roy Suryo dan Kosinudin kaitannya dengan pelaporan ini. Ini akan semakin seru. Dan di video yang terakhir tadi, Roy Suryo dengan enteng sekali mengatakan bahwa Egy Sujana dan Damari Lubis itu adalah tuyul. Kalau yang dikatakan tuyul saya mungkin agak pas ya, karena botak. Dan mengatakan si Jokowi itu jin Ifrit. Ya, enteng sekali dia kalau menghina orang ya. Enteng sekali, tapi kalau dia dihina sedikit pasti dia marah. Itulah Roy Suryo yang enggak pernah introspeksi diri. Semoga kita segera mengetahui perkembangan berikutnya antara kubunya Roy Suryo dan Egy Sujana ini. Wassalam.